warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. adik-adik. Iya, adik-adik. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Zaki ya untuk pembahasan IPA kelas 5. Nah, adik-adik boleh siapkan ya ingatannya, jawabannya waktu itu jawabannya apa ya gitu ya. Nah, kalau ada yang tidak dipahami, nah sekarang yang akan dibahas oleh Kak Zaki. Kita langsung saja simak pembahasan IPA kelas 5. Silakan Kak Zaki. Oke, terima kasih Misti. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai lagi ya pembahasan ngebaso, ngebahas soal bareng Komuba ya. Nah, ngebahas soal tryout ya. Kita akan mulai. Kak Zaki di sini akan bahas soal IPA ya. Nah, siapkan ya adik-adik ya. Oke, kita akan bahas soal IPA. Oke, izin share. Nah, ini dia. Oke, siap. Nomor satu nih. Wah, adik-adik ya. Oke, yang nomor satu. Hmm. Perhatikan organ pernapasan berikut. Nah, ikan itu insang ya. Cacing itu kulit. Paus paru-paru. Nah, berdasarkan data tersebut, apa kesimpulan yang dapat diambil tentang hubungan antara organ pernapasan dan habitat hewan? Oke, berarti yang mana nih adik-adik? Kalau yang A, semua hewan air bernapas dengan insan. B, organ pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Kalau C, hewan darat selalu bernapas dengan paru-paru. D, hanya mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Hewan organ pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Oke. Nah, karena ikan juga bisa bernapas dengan insan karena hidup di air. Cacing tadi ya dengan kulit ya pernapasannya karena di tanah. Paus ya karena di kedalaman jadi paus itu dengan paru-paru ya karena mamalia laut ya. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Organ pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nomor 2. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan enzim-enzim tertentu. Jika seseorang kekurangan enzim pepsin, nih, proses pencernaan mana yang akan terganggu? Oke, nah jadi pepsin itu adalah organ ya, enzim yang berfungsi mencerna protein di lambung ya. Jadi enzim pepsin itu berfungsinya mencerna protein di lambung ya. Nah, berarti jawabannya di betul ya, yang B ya, pencernaan protein di lambung itu enzim pepsin. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, perhatikan fungsi organ peredaran darah berikut. Nah, kalau jantung itu memompa darah, pembuluh darah itu mengalirkan darah. Darah itu mengangkut sari makanan dan oksigen. Jika seseorang mengalami pendarahan hebat nih, mengapa denyut nadinya menjadi lebih cepat? Kalau A, karena jantung berusaha mengkompensasi kekurangan darah. B, karena pembuluh darah menyempit. C, karena produksi sel darah merah meningkat. D, karena tekanan darah menurun drastis. Nah, di sini jantung itu berfungsinya untuk memompa darah ya. Nah, memompa darah lebih cepat untuk mengedarkan darah yang tersisa ke seluruh tubuh. Karena apa? Karena jantung berusaha mengkompensasi kekurangan darah. Jadi jawabannya yang A ya. Karena tadi banyak mengeluarkan darah sehingga langsung ya jantung itu memompa lebih cepat ya, memompa lebih cepat untuk mengedarkan darah yang tersisa ke seluruh tubuh. Nah, itu ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau membutuhkan karbon dioksida, air,
dan cahaya matahari. Jika sebuah tanaman ditutup dengan plastik hitam selama seminggu, mengapa tanaman tersebut akhirnya mati? Nah, kenapa tanaman tersebut akhirnya mati ya? Nah, kira-kira kenapa? Jadi jawabannya yang B ya, betul. Karena tidak bisa melakukan fotosintesis karena plastik hitam itu menghalangi cahaya ya, menghalangi cahaya matahari sehingga yang diperlukan untuk fotosintesis itu tidak ada ya. Jadi berkurang. Nah, akibatnya bisa mati ya atau terganggu. Oke. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, nomor 4 jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 5. Oke, nomor 5. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ini ada rantai makanan. Ada apa aja? Ada rumput, kelinci, dan serigala. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi? Populasi serigala meningkat drastis. Jadi, apa yang terjadi nih jika populasi serigala meningkat drastis ya? Nah, jadi yang paling drastis ketika serigala meningkat tentunya populasi rumput dan kelinci menurun ya karena eh, banyak ya serigala dan juga kelincinya tadi kelinci bisa dimakan oleh serigala ya sehingga populasi rumput dan kelincinya menurun. Jadi jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6. Perhatikan cara menyesuaikan diri hewan berikut. Cicak, autotomi ya, memutuskan ekor. Terenggiling, menggulung badan. Kemudian kalajengking memiliki sengat beracun. Apa tujuan utama dari berbagai cara penyesuaian diri tersebut? Nah, ini adaptasi hewan ya. Oke, adaptasi hewan berarti yang mana nih adik-adik? Nah, berarti tentunya kalau cicak, terenggiling, dan kalajengking itu mempunyai benteng sendiri ya ketika dia sedang diawasi oleh musuh ya. Jadi jawabannya yang C ya untuk melindungi diri dari musuh. Oke, jadi jawabannya yang C adik-adik ya. Oke, sip. Selanjutnya, mana lagi nih? Selanjutnya nomor 7. Beberapa tumbuhan memiliki cara khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan kantong semar memiliki kantong untuk menangkap serangga. Mengapa tumbuhan ini melakukan hal tersebut ya? Nah, berarti ini ada kantong semar ya. Oke, jadi kantong semar itu hidup di tanah yang sedikit nitrogen ya, sangat sedikit nitrogen sehingga mendapat nitrogen dari serangga. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang nomor 7 itu yang B ya untuk mendapatkan nitrogen tambahan ya. Oke, jadi karena kekurangan unsur nitrogen. Jadi nomor 7 itu jawabannya yang B. Oke. Sip. Selanjutnya ya. Nah, nomor 8. Jadi karena kekurangan nitrogen tadi ya. Nomor 8. Apa nomor 8? Oke, nomor 8. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau ya. Nah, dalam siklus karbon, apa peran penting tumbuhan hijau? Nah, tumbuhan penting dari siklus karbon ya, tumbuhan hijau itu. Nah, jadi tumbuhan itu berarti ya jawabannya yang C ya. Oke, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ya. Nah, kebalikannya dari manusia. Kalau manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Makanya kenapa kita lebih dingin atau lebih segar ketika di bawah pohon ya, di bawah dedaunan.
banyaknya pepohonan. Nah, karena kita saling ya dengan tumbuhan itu, jadi saling menyerap ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, itu tumbuhan hijau. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar sistem peredaran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir dari paru-paru ke jantung melalui pembuluh darah tertentu. Bagaimana jalur peredaran darah yang kaya oksigen tersebut? Oke, mungkin sini adik-adik sudah pernah belajar ya. Nah, yang nomor 9 ini berarti yang pertama itu adalah paru-paru, betul ya. Nah, paru-paru dulu nih ya. Jadi peredaran darah, sistem peredaran darah itu dimulai dari paru-paru. Kemudian apa lagi? Kemudian serambi kiri ya. Nah, jadi setelah paru-paru itu ada serambi kiri. Kemudian masuk lagi ke bilik kiri dan ke seluruh tubuh dialirkan ya, dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi dari mulai paru-paru, serambi kiri, bilik kiri dan seluruh tubuh. Nah, itu jalur peredaran darah yang kaya akan oksigen ya. Oke. Jadi kiri ya, serambi kiri dan bilik kiri, baru seluruh tubuh, dan tentunya ada di awalnya di paru-paru dulu. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya satu lagi yang nomor 10. Wah, yang nomor 10. Oke. Sip. Nah, yang nomor 10, sebuah eksperimen dilakukan dengan menempatkan 3 tanaman di kondisi berbeda ya. Tanaman A cukup sinar matahari dan air, tanaman B cukup sinar matahari tapi kurang air. Kalau tanaman C cukup air tapi kurang sinar matahari. Nah, setelah 2 minggu, tanaman manakah yang paling sehat dan kenapa bisa sehat? Oke, jawabannya yang mana nih? Kalau yang A tadi cukup air, cukup sinar matahari dan air. Kalau yang B kurang airnya. Kalau yang C cukup air tapi sinar matahari kurang. Jadi jawabannya betul ya, yang A. Betul ya jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena mendapatkan semua yang dibutuhkan itu untuk proses fotosintesis ya. Karena cukup air dan juga matahari. Oke, jawabannya yang A. Oke adik-adik, itu ya ngebaso di hari ini bersama Kak Jaki pelajaran IPA ya kelas 5. Terima kasih Kak Zaki, kembalikan kepada Misty. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zaki. Oke, gimana nih adik? Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Nanti di video berikutnya ada video pembahasan untuk mata pelajaran yang lainnya ya. Jangan lupa terus simak videonya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.